Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kennedy Lutfi pada channel Kennedy Lutfi. Kali ini saya akan berbagi tentang salah satu inovasi yang dibuat dengan Canva yang terintegrasi ke berbagai platform hanya dengan satu template. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat contoh template hasil integrasi dari Canva ke berbagai platform. Kita buka dokumen. Nah, di sini template-nya saya buat dengan format file PDF. Ini koper template lembar tentang ketiga. Jadi kita lihat. Nah, pada template ini hanya satu lembar. Ini bisa dilihat di atas, satu dari satu, artinya hanya satu lembar. Pada template yang satu lembar ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu berisi materi, kemudian video pembelajaran, ulangan harian, daftar hadir, dan sinopsis pelatihan. Karena ini untuk pelatihan, maka di sini saya buat sinopsis pelatihan. Tapi boleh diganti dengan profil guru mata pelajaran. Di bagian bawah adalah media komunikasi antara guru dan siswa. Beberapa media komunikasi yang bisa dipakai, antara yang pertama adalah WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, dan channel YouTube. Bisa juga ditambahkan email sebagai media komunikasinya. Dan pada template ini juga disertakan barcode, jadi siswa dapat mengakses media pembelajaran ini dengan 3 cara. Yang pertama adalah melalui link atau tautan, yang kedua melalui file PDF seperti yang nampak di layar, dan yang ketiga dengan cara mengakses lewat barcode. Baik, kita coba salah satu di antaranya. Misalnya kita mau menemukan materi, maka tinggal kita klik saja materi, secara otomatis nanti akan terhubung ke materi pelajaran. Oke, kita klik. Aku nak bawa pula. Warna ini dah datang. Raja dan Baiklah. Datang. Dah jadi. Nah, ini adalah contoh materi. Karena saya mengajar pada bidang teknik, materi yang saya sampaikan misalnya di sini adalah keselamatan kerja. Pada bagian kanan materi kita lengkapi dengan informasi. Dalam hal ini informasi yang saya sampaikan, yang pertama untuk ke halaman depan, ke koper tadi. Kemudian di bawah yang kedua informasinya adalah klik gambar untuk melihat keterangan. Jadi untuk melihat keterangan dari masing-masing gambar ini bisa diklik gambar atau dengan menggunakan tombol lanjut yang kita letakkan di bagian bawah. Mari kita coba misalnya mau melihat salah satu penjelasan tentang helm las yang ini. Ya. Perintahnya adalah klik gambar untuk melihat keterangan. Jadi gambar ini kita klik, maka siswa akan langsung dapat melihat penjelasan tentang helm las. Jika kita mau kembali ke halaman utama, ke koper, maka kita bisa klik ke halaman depan. Tetapi jika kita mau
ke halaman sebelumnya, bisa klik logo tanda panah ke kiri. Home adalah icon untuk kembali ke halaman awal pada materi ini, bukan cover. Dan bisa juga dengan klik tanda panah ke kanan untuk melihat halaman selanjutnya. Coba kita klik yang kiri, maka akan diperlihatkan materi yang sebelumnya. Jika kita klik home, maka akan kembali ke halaman depan dari materi ini. Kita coba. Nah, halaman depan materi ini. Jika sudah selesai membaca materi ini, untuk kembali ke halaman depan atau cover, maka kita klik saja ke halaman depan. Nah, siswa akan kembali diantarkan kepada template yang satu lembar tadi. Kemudian yang kedua misalnya adalah video. Coba kita klik video, maka nanti akan diperlihatkan video pembelajaran. Kita klik logo video. Nah, ini videonya. Tutup. Begitu juga untuk media komunikasi yang lain. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita lihat cara membuatnya. Kita kembali ke Canva. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat template satu lembar ini, yaitu pertama kita harus persiapkan terlebih dahulu aset-aset yang kita butuhkan. Misal aset yang kita butuhkan adalah seperti ini. Ini adalah kumpulan asetnya. Jadi nanti aset ini akan kita upload ke Canva. Kemudian yang kedua, mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan media pembelajaran seperti materi, absen, kemudian video dan sebagainya. Ketika semuanya sudah siap, maka kita mulai membuat satu template-nya dengan cara mengklik buat desain. Setelah Canva terbuka, maka kita pilih buat desain. Pada buat desain ini pilih presentasi pendidikan. Ada banyak template yang sudah disiapkan oleh Canva untuk membuat presentasi ini. Silakan di scroll ke bawah untuk memilih, dan silakan dipilih salah satu mana yang paling kita inginkan atau yang paling cocok. Sebagai contoh, saya akan mengambil template yang ini. Klik template-nya, kemudian kita akan diantarkan ke berbagai macam template lagi. Saya akan coba mengambil yang paling atas saja, yang ini. Template sudah masuk. Nah, template ini kita edit lagi sesuai dengan keperluan. Bagian yang tidak perlu kita hapus, misalnya bagian atas ini tidak perlu kita hapus ini. Oke. Kemudian kuis pelajaran misalnya tidak perlu, tidak perlu. Oke. Ini untuk judul dari mata pelajarannya. Namanya adalah mata pelajaran teknik penjelasan misalnya. Mata setelah mata pelajaran yang dibutuhkan adalah pokok bahasan. Ketik saja ya. Jika sudah, kemudian kita masukkan ikon-ikon yang kita butuhkan. Sebagai contoh, pada bagian pertama adalah ikon tentang materi.
dalam hal ini dilambangkan dengan buku. Ya. Nah, sekarang kita upload gambar buku di template ini. Kita pilih. Kalau sudah diunggah, silakan dipilih diunggah. Jika tidak ada diunggahan, maka pilih elemen. Pada pencarian elemen ini kita ketik saja buku, maka nanti akan ditampilkan berbagai macam buku. Oke, silakan dipilih. Ya, kita coba memilih yang ini misalnya. Perkecil sedikit karena nanti akan memuat banyak. Di bawahnya kita beri penjelasan materi. Teks, pilih teks atau T. Berikutnya tambahkan subjudul saja yang lebih kecil. Kita ketik di sini adalah materi. Jika terlalu besar, berkecil saja. Misalnya ini kita berkecil sampai 30. Letakkan di bawah gambar buku. Berikutnya logo dari YouTube, yang artinya materinya berupa video. Coba kita lihat yang unggahan apakah ada di sini. Nah ini, kalau tidak ada silakan dicari dan diunggah. Pilih logo YouTube, kemudian kita letakkan di sebelah kiri dari materi. Copy saja tulisan materi ini, Ctrl C, kemudian klik sembarang tempat, Ctrl P. Kita ketik di sini video. Oke. Kemudian untuk ulangan harian, di sini dilambangkan dengan tanda tanya. Kita boleh menggunakan logo yang atau ikon yang lain. Jika tidak ditemukan di sini, misal di sini belum kita unggah, sama halnya dengan materi tadi, bisa kita pilih elemen dan pada buku pencarian kita ketik saja misalnya tanda tanya. Ini jika kita mengunggah langsung dari Canva. Nah, ini banyak sekali. Atau kalau kita mau mengunggah dari file yang sudah kita siapkan, maka pilih unggah. Berikutnya unggah media. Setelah unggah media, tinggal kita cari tempat menyimpan aset yang tadi kita gunakan atau yang sudah kita siapkan. Simpan di sini aset. Untuk ulang harian misalnya saya menggunakan ini, bukan tanda tanya, exam. Maka exam kita klik dan open. Nanti ikon itu akan terunggah ke dalam Canva. Nah ini dia, masih ada proses mengunggah. Kalau sudah terunggah seperti ini, perhatikan ini belum selesai 100%. Jika sudah selesai maka tidak ada lagi gerakan seperti air ini. Nah ini berarti sudah terunggah. Klik saja, kita perkecil, letakkan di sebelah logo video misalnya. Jadi kita jadi beri judul ulangan harian misalnya di sini. Kita Ctrl C, Ctrl P. Namanya adalah ulangan harian misalnya. Ya. Kita geser sedikit dan kita perkecil lagi kalau dianggap terlalu besar. Ya. Begitu seterusnya. Berikutnya adalah contoh daftar hadir. Daftar hadir tadi dilambangkan dengan sebuah ID card
Kita coba unggah lagi, daftar hadir, pilih unggah, kemudian unggah media. Dan ini saya contohkan untuk daftar hadir, misalnya adalah ikon buku yang ini, atau exam ini tadi. Kalau sudah diunggah maka tidak diperlukan lagi unggahan karena sudah ada. Kita isi exam di sini misalnya, judulnya tapi bukan lagi lawan harian, dan judulnya adalah daftar hadir. Klik lawan harian, Ctrl C, Ctrl P. Ini kita ganti dengan daftar hadir. Jika ini logo ini kurang cocok, silakan dihapus saja. Kita cari di sini lagi dari elemen saja. Kita ketik pada pencarian misalnya adalah kartu pengenal. Klik enter. Ada banyak kartu pengenal. Anggap mata hadirnya adalah yang ini. Kita perkecil karena sama dengan lawan harian, kurang enak. Kita cari kartu pengenal misalnya. Dan berikutnya adalah foto kita sebagai profil guru yang mengajar. Kita lihat lagi unggahan, mencari foto. Kebetulan fotonya sudah ada ya. Ke bawah lagi saya cari foto yang lain. Saya ambil foto yang bulat ini saja. Ctrl C, Ctrl V. Kita letakkan di sini. Misalnya di sini adalah identitas gurunya, kita beri nama guru mapel. Jadi nanti berisi identitas gurunya dari nama, NIP, mata pelajaran dan sebagainya. Ini baris pertama. Di baris kedua kita sampaikan media komunikasi. Media komunikasinya bisa banyak, bisa kita ambil sesuai dengan keperluan saja. Yang umum dipakai media komunikasi ini antara lain adalah WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, channel YouTube, dan email. Saya contohkan beberapa bagian saja, misalnya WhatsApp. Nah, kita lihat di sini apakah WhatsApp sudah ada, diunggah. Sudah ada, jika belum kita unggah. Oke, kita klik saja WhatsApp. Nanti kita hubungkan ke WhatsApp misalnya. Telegram tidak usah, misalnya Facebook. Ini adalah media komunikasi antara guru mapel dengan siswa. Kemudian channel, dan kembali kita lanjutkan membuat media komunikasinya berupa email misalnya. Di sini tidak ada email, kita unggah dulu, unggah, pilih unggah media, pilih email. Nah, ini logo email. Boleh logo email seperti ini atau logo Gmail yang ini. Kita coba pilih email ini. Masih proses mengunggah. Oke, ini dia email. Saya kira sudah cukup. Nah, jika ini sudah selesai, maka masing-masing icon ini kita hyperlinkkan atau kita hubungkan ke sesuai dengan penjelasan di bawah icon. Misal materi dalam ini saya sudah siapkan materinya yang saya ambil dari Canva. Oke, contoh coba kita lihat di project saya, di atas project Anda. Nah, ini ya materinya. Jadi materi ini saya buat dengan Canva. Jadi nanti Canva terhubung ke Canva. Kita klik dulu cara mengambil materinya. Setelah kita klik, maka nanti kita ambil tautannya, tautan dari materi ini. Untuk mengambil tautan,
Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memilih bagikan setelah terbuka, bagikan. Berikutnya yang punya tautan, kita pilih yang punya tautan atau hanya orang tertentu yang bisa akses. Silakan dipilih salah satunya. Kita ambil yang ini, yang punya tautan. Kemudian bisa lihat, ini kita ganti, jangan dibuat bisa lihat, jangan diganti dengan bisa edit, tapi yang kita gunakan adalah bisa lihat. Jadi hanya bisa melihat tapi tidak bisa mengedit. Kalau sudah, maka salin tautan. Sudah disalin. Kalau sudah disalin, kembali kita ke halaman koper. Nah ini dia ya. Halaman ini, koper depan tadi, kita tautkan hasil copy di materi tadi. Jadi caranya klik gambarnya, pilih tautan. Jika tidak ada gambar tautan di atas, maka pilih titik 3 ini yang lainnya, titik 3, dan pilih tautan. Pilih tautan. Nah, pada bagian atas ini kita pastekan tautan yang tadi kita copy. Jadi kita Ctrl P saja, klik kanan, paste. Nah, ini tautannya tadi. Ini kita lihat. Kalau tautan sudah selesai, klik saja di sembarang tempat. Materi sudah tertaut. Video misalnya, untuk membuka video bisa kita ambil dari channel atau video tutorial yang kita buat, atau kita ambil dari video orang lain yang ada di YouTube. Jadi kita cari dulu YouTube, buka tab baru, pilih YouTube, kemudian kita buat penjelasan untuk mencari materi kita. Kalau kita telusuri tentang keselamatan, karena materi tadi adalah keselamatan kerja di bengkel ulas. Nah, misalnya materinya adalah ini, maka pada video ini kita ambil tautannya. Caranya adalah kita buka terlebih dahulu video. Nah, di bagian atas ini ada tautan. Bagian atas ada tautan. Kita blok saja tautan, kemudian Ctrl klik kanan atau Ctrl C boleh, pilih copy. Kembali kita ke koper. Kalau sudah koper terbuka, klik logo video dan pilih tautan. Di sini tautan sudah muncul. Kalau tautan sudah muncul, tinggal pilih saja tautan. Kalau tidak, baru kita pilih titik 3. Ada di sini tautan, klik, kemudian klik kanan, paste. Ini dia link YouTube yang tadi. Kalau sudah, klik sembarang tempat. Berikutnya adalah exam. Exam adalah ulangan. Jadi untuk ulangan bisa kita ambil dari berbagai platform. Kali ini saya akan mengambil ulangan dengan menggunakan quiz. Oke, tolong dicermati. Kita buka tab baru. Pada tab baru ini kita ketik quizzes. Artinya sebelumnya kita sudah harus membuat quiz di quizzes. Kita enter. Sebagai contoh adalah quiz yang sudah pernah saya buat. Nah, ini menyangkut ulangan harian tadi. Nah, jika quiznya sudah terbuka seperti ini, caranya adalah kita pilih quiz kalau pernah kita buat. Kalau belum, maka kita pilih buat untuk membuat quiz yang baru. Kita lihat quizku, apakah saya pernah buat. Nah, ini quiz yang pernah saya buat. Saya akan mengambil quiz ulangan harian ke-1 yang ini. Maka caranya kita klik dulu ulangan harian ke-1. Jika sudah terbuka seperti ini, pilih review. Dan berikutnya adalah pilih bagikan. Nah, kalau sudah pilih bagikan, maka berikutnya copy link.
bukan link ini yang kita copy, bukan, tapi pilih copy link. Sudah di copy. Kalau sudah tercopy, kembali kita ke template yang 1 lembar. Tadi ulangan harian, di sini ulangan harian, klik logo atau icon ulangan harian, kembali pilih tautan dan kita pastekan di sini. Ctrl P, paste, dan klik di sembarang tempat. Kalau kita tes apakah template 1 lembar ini bisa berfungsi, coba kita pilih tampilkan menu, pilih tampilkan, yang baru kita tautkan dalam materi video dan ulangan harian. Kita lihat materi. Nah, ini dia materinya. Berarti sudah berfungsi. Video, kita klik gambar video, maka akan dihantarkan ke YouTube yang tadi kita tautkan. Ini videonya. Baru Indomie goreng rasa ayam pop, rempah pedasnya pop atau pop. Ini videonya. Dan yang berikutnya asesmen atau penilaian atau ulangan harian. Coba kita klik nanti. Tadi kita hubungkan dengan quizzes. Kita coba. Nah, ulangan sudah bisa dimulai oleh siswa kita dengan memilih mulai. Oke. Demikian untuk yang berikutnya, seperti daftar hadir, ini kita buat dulu dalam format Google Form misalnya, dan guru mapel identitas kita juga kita buat dulu misalnya dengan PowerPoint, dengan Google Slide, dengan quizzes, Canva dan sebagainya. Nah, untuk yang lain seperti WhatsApp, ini petunjuknya bisa dilihat pada tutorial tentang membuat link yang terkoneksi ke WhatsApp pada channel saya. Kalau Facebook tidak terlalu sulit, hanya mengambil linknya juga channel kita dan email, kita masukkan link email kita. Jika semua sudah selesai, maka kita tautkan template 1 lembar ini dengan tadi sudah sampaikan 3 cara. Pertama dengan membagikan link, yang kedua adalah dengan mendownloadnya dalam format PDF, dan yang ketiga dengan QR code atau barcode. Nah, di sini belum ada barcode, kita tambahkan dulu barcode. Kita tambahkan lewat Canva inilah. Jadi cara menambahkannya adalah kita pilih yang di sebelah kiri sekali, turun ke bawah, nanti akan ketemu QR code. QR code ini dia. Jika tidak ada, maka dipilih lainnya yang bawah sekali, kemudian klik logo QR code seperti ini. Nah, QR code ini kita ambil link dari template ini. Cara mengambil linknya adalah tadi sudah disampaikan, pilih bagikan, kemudian banyak orang belum sukses, kemudian coba kita yang punya tautan ya, dan kita pilih bisa lihat. Selanjutnya klik salin tautan, klik saja. Kalau sudah kita klik, maka kembali kita ke membuat barcode, pilih QR code. Ini tadi banyak yang sebelah kiri sekali, turun ke bawah, pilih QR code. Jika tidak ada, tadi sudah sampaikan, pilih lainnya, kemudian nanti contohkan pilih lainnya. Nah, ini ada QR code. Karena sudah saya tautkan, maka tidak perlu lagi, maka yang saya lakukan tadi dikerjakan. Tinggal pilih saja QR code ini, QR code,
masukkan URL tadi yang kita salin dari bagikan. Sekarang kita paste saja. Nah, ini dia URL-nya. Kalau sudah masuk, kita pilih saja buat kode. Proses membuat barcode. Nah, barcode sudah jadi. Kalau sudah, kita letakkan di tempat yang mudah dilihat oleh siswa. Misalnya di sini atau di sini. Buat agak sedikit lebih besar supaya siswa kita lebih mudah untuk mengaksesnya. Jadi cara kedua adalah nanti dengan cara mengakses QR code. Jadi cara membagikan ke siswa tadi, pertama kita bisa saling link ke grup WA. Cara kedua, template ini kita unduh dengan format PDF. Ingat, formatnya adalah PDF, bukan gambar atau PNG, bukan pula JPEG. Dan yang ketiga dengan men-scan barcode. Cara yang pertama tadi, ini cara pertama, saling tautan. Cara yang kedua adalah mendownloadnya, tetapi dibagikan. Tapi dibagikan kita pilih unduh. Nah, unduh ini jangan PNG, tapi file PDF. Jadi kita klik yang ada sebelah kanan, pilih PDF. Kalau sudah, unduh. Nah, proses unduh. Nah, proses unduh sudah selesai. Kalau sudah selesai, file PDF ini yang kita berikan ke siswa kita. Demikian cara membuat media pembelajaran satu lembar untuk berbagai platform dan berbagai keperluan yang bisa diakses dengan 3 cara dan bisa diakses dengan berbagai perangkat. Dan yang tidak kalah pentingnya, tidak menuntut perangkat yang memiliki spesifikasi yang tinggi. Dengan perangkat yang apa adanya, maka media pembelajaran ini sudah bisa diakses. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.